hidupku kurabang dalam itu kata meninggalkanku setia kepadamu dalam Yesus. Dari percaya Roh Tuhan penuh kuasa, penuh pulihkan keadaanmu dalam tanganmu. Bila mana kita menyimak kehidupan rohani bangsa Israel, kan? Kita tidak perlu baca karena panjang juga ayatnya. Bahwa bangsa Israel pada zaman Raja Ahab itu, di masa Ahab berkuasa, kita akan terdapat begitu banyaknya kebobrokan dan kesesatan yang ada pada masa itu. Orang Israel betul-betul menyimpang jauh dari Allah yang benar. Demikian lancangnya mereka membesar-besarkan dewa-dewi orang Kanaan, seperti Baal, Aserah, ya, yang kita kenal. Sehingga Elohim Israel bukan lagi kiblat satu-satunya bagi mereka. Orang-orang yang bercabang hati ini lebih gemar untuk mengagung-agungkan dewa-dewi bangsa Kanaan. Apa yang terjadi kemudian? Tentu saja Allah murka. Israel menimpakan atas umat ini penghukuman yang sangat berat. Walaupun kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Tidak diturunkannya 3,5 tahun lamanya hujan kepada mereka, itu tentu menjadikan betul-betul keadaan. Tetapi apakah dengan semua itu mereka bertobat? Apakah dengan semua itu mereka sadar? Apakah dengan hukuman itu lalu kemudian mereka berpaling mencari Allah? Ternyata yang terjadi bahkan sebaliknya. Dia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Apa respon Nabi Elia ketika itu? Dengan tegas Elia berkata kepada Raja Ahab dan keluarganya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18, jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kami telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi jelas, sebab pendek kata pada saat itu terjadi pergolakan rohani yang begitu luar biasa di Gunung Karmel. Di hadapan banyak umat Israel, Elia sebagai Nabi Tuhan menghadapi 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Aserah, ya, yang mewakili Raja. Nabi Elia harus mendemonstrasikan bahwa Allah mana yang lebih berkuasa antara Allah Israel dan yang disembah oleh Elia, maupun juga dewa-dewi persembahan berhala. Melalui satu tindakan di mana melalui persembahan, jangan kami maha kuasa, berkuasa pun tidak, sekedar untuk bersuara saja tidak, apalagi mau berkuasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya?
Tidak ada satupun api turun dari atas. Sama sekali tidak ada api turun membakar korban yang mereka persembahkan. Ya. Bisa terjadi sedemikian rupa untuk mengundang orang Israel tunduk lesu. Ya, mungkin mereka merenung seperti ini ke Tuhan yang mereka percayai selama ini. Tidak dapat Baal dan Asyera hadir di tengah-tengah mereka. Tentu saja menjadi perenungan pada saat itu. Tidak dapat ke dewa dewi yang mereka sembah menjawab doa-doa nabi-nabi mereka. Para Israel sedang dirundung kegalauan merenungi nasib kegagalan nabi-nabi mereka. Datanglah Nabi Elia di hadapan orang Israel. Apa yang dilakukan, saudara? Hal pertama yang dilakukan Elia sang nabi adalah memperbaiki mezbah Allah yang sudah diruntuh. Setelah itu barulah mempersembahkan korban dan memanjatkan doa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Suatu yang luar biasa terjadi, api turun dari langit membakar habis persembahan yang dipersembahkan Nabi Elia di hadapan seluruh umat Israel. Baik lembu persembahkan yang dipersembahkan maupun juga dipisahkan bahwa bebatuan di sekitar mezbah dan air dalam parit di sekeliling mezbah pun lenyap disambar habis, membuktikan bahwa Allah yang disembah Elia adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saudara, disitulah kemudian sadarlah umat Israel dan apa yang terjadi di hadapan mereka. Kemudian mereka bersujud di hadapan Tuhan seraya berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kemudian Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang luar biasa, saudara. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sesembahan Nabi Elia dibanding dengan Allah sesembahan Nabi-Nabi. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, di sanalah terjadilah kebangunan kepanikan besar antara umat Israel. Di sanalah mereka terbuka mata mereka, lahir kekaguman yang luar biasa atas apa yang mereka saksikan sendiri. Bagaimana kemakuatan Allah Israel dinyatakan di tengah-tengah mereka. Saudara kekasih Tuhan, hal itu tentu menjadi perenungan juga buat kita. Apabila hari-hari ini kita mungkin melihat keadaan gereja-gereja Tuhan sedang lemah, keadaan rohani umat Tuhan juga sedang mengalami keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Tapi lihat keadaan rohani umat yang terlihat suam-suam, ya, banyak jemaat dipertambah oleh pertanyaannya adalah, apa tindakan kita ini? Apakah menyalahkan Tuhan mencari kambing hitam atau kekeringan rohani dan dahaga ketahuan yang berkepanjangan dan kehidupan Tuhan? Ataukah kita mengambil langkah seperti yang dilakukan Nabi Elia, memperbaiki mezbah yang rusak itu dan sepenuh hati berharap kepada Tuhan? Jika kita berharap akan terjadi kebangunan rohani yang sangat besar dan menyeluruh terjadi di pelayanan kita, tentu saja memang kita harus sadari ada harga yang begitu mahal yang harus kita bayar. Bukan dengan uang, bukan dengan harta benda yang berharga, tapi yang rusak dalam hidup kita. Apa saja yang saya maksudkan di sini? Tentu saja saya akan bagi dalam beberapa hal. Pertama, memperbaiki mezbah ibadah. Ya. Pertanyaan buat kita tentu, sudahkah kita hari ini menyembah di dalam roh dan kebenaran? Menjadi hal penting kita tanyakan. Jangan-jangan secara lahiriah kita menjalankan ibadah kita hanya sebatas agar terlihat eksis. Atau apakah kita masih memegang teguh kerinduan untuk atau memimpin keluarga kita? Ya. Setidaknya kita bawa keluarga kita fokus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti apa yang dialami dan dipraktikkan oleh Yosua di dalam Yosua 24:15.
Ya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amor yang negeri yang kamu diamin. Tetapi kata Yesus apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan komitmen ini yang harus kita punyai hari-hari ini menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mengenakan dalam hidup. Bahkan salah satu pesan terpenting dari Daud tentu saja adalah pesan yang amat penting. Karena apa? Disampaikan di akhir sebelum beliau wafat. Kepada siapa? Kepada Salomo anaknya. Di dalam 1 Tawarik 28:9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan hati. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Demikian juga pentingnya memberi prioritas akan tulusnya pujian dan penyembahan dalam kehidupan pribadi kita. Ya. Tidak asal dilakukan secara asal-asalan, akhirnya tidak merasakan hadirat Allah. Padahal ketika kita meminum hadirat Allah itu, maka akan merubah atmosfer di sekitar hidup kita yang akan menjadi nyaman, menjadi menyenangkan, menjadi mendatangkan sukacita yang luar biasa. Ya. Karena menikmati hadirat Allah itu tahu banyak menarik kuasa dari atas. Ya, sehingga mempengaruhi atmosfer penyembahan kita juga semakin kuat, sehingga tidak menjadikan kehidupan ibadah kita itu tuan-tuan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian diharapkan dengan kehidupan ibadah yang terus harus dibangun untuk memperkokoh mesbah ibadah kita, diharapkan kekuatan penyembahan kita akan membawa pengaruh positif, melepaskan kita dari belenggu yang menghalangi kita sehingga tidak ada kebebasan roh dalam menyembah kita. Dalam yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan kita itu betul-betul merasakan bagaimana kuatnya kreativitas ilahi mengokohkan manusia roh kita. Ya, bangkit untuk menjadi pemenang dalam setiap pergumulan yang sebesar apapun. Memang tidak enak berjuang itu, saya kira, apalagi yang senior ya. Bagaimana senior kita kayak yang di sini masih ada ibu mantan ketua umum, ya, bagaimana mendampingi suami selama berjuang dalam pelayanan. Ini juga ada Pak Reiki, ya, Pak Pendeta Reiki, senior dalam pelayanan. Tentu saja sudah banyak melalui banyak pergumulan. Dan itu saja juga tantangan yang tidak menyenangkan. Tetapi mereka mampu melalui itu semua. Dan kuncinya saya belajar juga dari mereka. Bagaimana mereka berhasil melalui itu semua dengan kehidupan doa yang luar biasa. Dan hal ini yang kita yang muda seringnya harus mencontoh, meneladani sikap dan komitmen itu. Ya. Karena melalui kehidupan yang penuh dengan pujian penyembahan, mesbah yang kita bangun semakin diperkokoh oleh Tuhan. Ya, karena melalui pujian penyembahan yang sungguh segala beban apapun berarti, hebat apa pasti dilepaskan. Seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu di dalam penjara yang mengikat mereka, ya, yang tidak membuat mereka bebas bergerak. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 dikisahkan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi perhatikan, terjadilah gempa bumi yang hebat, hingga sendi-sendi penjara itu goyah.
Dan ketika itu sudah terentawa semua pintu dan tempatlah belenggu mereka semua. Saudara, mungkin hari-hari ini beban persoalan kita bukan sedang terpasang di dalam penjara. Mungkin kita sedang dihadapkan pada masa, tetapi dengan kehidupan kita yang terus komitmen membangun ibadah kita, diharapkan kita tidak menjadi mudah, tidak menjadi orang yang mudah goyah oleh keadaan bagaimanapun berarti. Jadi semakin pentingnya memperkokoh berdoa ibadah kita agar tidak mudah digoyahkan oleh kekuatan apapun yang ingin menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, mesbah ibadah yang terus diperkokoh akan membuat kita setiap hari terus memiliki apa? Tubuh rohani yang terus prima, tetap kokoh, tidak mudah diserang oleh virus apapun yang dapat merusak kehidupan rohani kita. Ya. Lalu poin kedua, memperbaiki mesbah doa. Masih doa menjadi bagian penting dan prioritas dalam kehidupan kita ini menjadi penting untuk terus bertanya-tanya. Ya, pastikan berdoa dalam roh yang menyala-nyala, atau justru semakin hari semakin mengalami keadaan yang makin dingin kondisi doa kita, ya, makin dingin, bahkan boleh dibilang nyaris membeku, tidak punya waktu untuk berdoa. Ya. Yang lebih parah lagi, semakin hari semakin dinabobokan oleh berbagai kesibukan. Saking sibuk, bangun tidur diburu oleh kesibukan, harus bergerak, sehingga lupa bahwa ada prioritas yang tidak dapat ditawar-tawar untuk kehidupan. Saya sudah 1 tahun lebih, ya, menuju ke 1,5 tahun. Saya dengan Pak Simon Gunta itu rutin setiap jam 3 pagi kami sudah start mesbah doa Jawa Bali Lombok. Belum bertambah-tambah sampai hari ini, masih kita bertiga terus. Saya, Pak Simon, belum ada yang nambah. Kita tiap pagi dari jam 3 start selesai jam 5:12 lebih. Sering di situ. Kita pujian semuanya. Apa yang didoakan selama itu? Banyak. Tidak melulu masalah pribadi, masalah organisasi. Mendoakan keseluruhan hamba-hamba Tuhan, yaitu pengurus kita, pengurus wilayah, pengurus daerah, menggumuli berbagai problem di dalam organisasi. Ya. Rencana-rencana program organisasi kita bawa dalam doa. Kita mendoakan banyak hal tentang hal-hal di luar pelayanan. Mendoakan semua rekan-rekan lansia GP, tidak terkecuali ibu mantan ketua umum. Ya, terus saja, karena apa, berharap mereka yang sudah sepuh-sepuh ini tetap diberi kekuatan dari Tuhan, karena mereka akan tetap menjadi tempat di mana yang muda-muda mau belajar. Ya, dengan mereka sehat, kita akan banyak boleh tempat untuk bertanya tentang pengalaman mereka, sehingga kita yang muda juga mendapatkan apa? Minimal mendapatkan motivasi pengalaman mereka ini. Makanya kita wajib doakan mereka sehat, wajib doakan mereka diberi kekuatan di usia senja mereka, karena mereka adalah tempat kita untuk bertanya. Berdoa bagi termasuk kita doakan juga jemaat-jemaat sepuh seperti ayah dari Pak Denki. Tetap kita prioritaskan para lansia gitu di mana saja, baik pendeta maupun jemaat. Kenapa? Mereka juga adalah orang-orang yang dapat kita mencintai setidak-tidaknya wawasan yang berguna buat kita yang muda-muda. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kesibukan duniawi kita menyeret kita untuk lupa memprioritaskan membangun mesbah doa kita. Tanpa kadar waktu kita sehingga tidak lagi bisa memprioritaskan kehidupan doa, sehingga kita diingatkan hari ini, jaga benar mesbah doa kita agar tetap berdiri kokoh, ya, agar kekuatan dari Tuhan terus menerus menyertai kehidupan saudara dan saya. Karena tanpa itu kita akan mudah dilemahkan. Memang tidak ada jaminan bahwa orang yang taat di dalam doa lalu seketika
semua persoalan beres. Saya belajar Alkitab, kita semua belajar, tidak kurang dari 31.134 ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Ada 1189 pasal, ada 66 kitab yang kita pelajari selama ini. Tidak ada satupun yang menjamin kalau kita taat berdoa, maka masalah seketika beres. Ya. Tetapi satu hal yang kita lihat justru adalah ketika tercatat di dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Saudara, aneh enggak? Aneh enggak? Aneh. Orang benar mengalami kemalangan. Bukankah yang seharusnya malang itu orang-orang yang berbuat jahat? Tetapi Alkitab mencatat kemalangan orang benar banyak. Bukan hanya dibilang kemalangan orang benar itu, masih pakai embel-embel banyak. Sedih enggak? Tidak bayangkan. Tetapi di rasa akhir dari pembacaan ini adalah tetapi, ada tapinya. Tidak sampai situ, belum titik ya, belum baru koma ya. Kemalangan orang benar banyak koma. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin. Ya. Jadi kemalangan apapun yang menimpa kita, saudara, tidak menjadi akhir dari semua pengharapan saudara dan saya. Baru sampai di koma. Karena apa? Ada jaminan Tuhan yang melepaskan kita dari semua. Oleh karena itu tuh, saudara yang dikasih Tuhan, setidaknya selalu ada belas kasihan Tuhan yang nyata melalui relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya, karena Alkitab di bagian lain mencatat bahwa ujian yang kita alami kan tidak melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Ketika kita dicobai, di sana diberikan jaminan bahwa Tuhan akan memberi kepada hidup kita jalan keluar sehingga bisa menanggung. Amin. Itu hal yang luar biasa. Maka marilah kita senantiasa memperkokohnya sebab doa kita agar kita menjadi pribadi yang kokoh juga di dalam kehidupan iman. Agar kita terus meresponi segala bentuk ujian yang datang melanda hidup kita dengan suasana hati yang nyaman, dengan suasana hati yang damai, dengan tetap diliputi sukacita. Karena di bagian lain Alkitab Roma 12 bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam dosa. Salah ya, bertekun dalam doa ya, bukan dosa ya. Jadi jangan sekali-kali bertekun dalam dosa, bertekun dalam doa. Kita harus ingat, pada waktunya kita sekarang umurnya sudah ya dari 35-an ke atas ini ya, masih ada anak saya di bawah 20 ya. Rata-rata sudah di atas 35, 10 dan menuju ke 50 sampai sudah 90 lebih ya. Saudara, kita mau flashback ke belakang yang umurnya itu sudah lebih dari 40. Sebelum 40 ya, tiap hari kita itu menghabiskan apa? Menghabiskan parfum ya. Sebelum 40 masih bergaya ya. Setiap hari bergaya, habiskan parfum. Ya enggak? Tapi sekarang setelah umur 50 banyak menghabiskan minyak angin. Jujur saja. Oh, yang sebelah sana. Yang sebelah sini belum ya. Ya. Jadi ini yang terjadi, saudara. Waktu muda habiskan waktunya ke diskotik. Setelah tua habiskan waktunya di mana? Di apotik. Dikit-dikit ke apotik beli obat. Saya menjadi seperti itu. Kenapa? Di masa muda lupa untuk memprioritaskan itu. Sedangkan orang yang taat dengan Tuhan di masa muda dalam pelayanan saja diuji dengan demikian berat di masa tua. Apalagi tidak sama sekali.
di masa muda habiskan hidup ini. Ya, dibayangkan dulu waktu muda, luntang-lantung dengan segala kemegahan dunia, ya. Kemana-mana bawa perawan, ya enggak waktu muda. Setelah tua apa? Dikit-dikit digandeng perawat. Yang terjadi itu. Dulu waktu muda, gandeng perawat. Setelah tua, yang terjadi kasihan. Digandeng perawat. Kenapa? Karena keadaan fisiknya sudah tidak mendukung lagi. Apa sebab? Kalau kita belajar dari kehidupan para nabi, khususnya Musa, dia diceritakan sampai dia usia tua itu dia tidak kehilangan kekuatan. Apa kuncinya? Tentu saja tidak lepas hubungannya dengan Tuhan. Artinya bahwa hubungan dengan Tuhan akan melahirkan potensi-potensi yang dahsyat dalam hidup setiap orang. Bukan hanya kepada kita, setiap orang, siapa saja yang intim hidupnya dengan kita, pasti tidak berarti dia lalu selesai, tidak ada masalah. Tidak begitu, tetapi selalu ada keajaiban. Selalu ada mujizat boleh terjadi, pertolongan Tuhan selalu nyata buat kita. Oleh karena itu, saya banyak belajar kepada senior-senior di sini. Ya, ada Bu mantan ketua umum, ada Pak Hengki, ada Pak Musa, ada semua di sini. Ya. Oleh karena itu jangan biarkan mesbah doa kita saat ini dibiarkan dalam keadaan runtuh. Tugas kita saat ini sadar dan bangun berkokoh mesbah doa kita. Karena apa? Bisa kita bayangkan, ya, di satu wilayah teritori, ya, jika tidak dilindungi dengan baik, seperti belajar dari kisah perseteruan bangsa Israel saat sekarang ini dengan Palestina, ya, mereka harus bekerja keras melindungi dirinya, bahkan dengan mempersiapkan demikian rupa, membangun kekuatan militernya dengan apa yang kita kenal dengan riba bersih, ya, untuk melindungi mereka dari serangan lawan-lawannya. Ya. Di samping mereka berpegang pada janji perlindungan Allah terhadap mereka, Tuhan yang beri mereka hikmah menciptakan semua perlindungan ini. Bukan karena mereka cerdas, tentu saja karena Tuhan yang disembah dan Tuhan yang maha cerdas, sehingga mewariskan nilai kepada bangsa ini, sehingga mereka mampu membuat semua. Karena jika tidak terlindungi dengan baik, sudah pasti kerusakan yang fatal yang akan terjadi sangat besar. Sama halnya dengan mesbah doa. Ketika kita gagal memperkokoh mesbah doa itu sebagai benteng pertahanan hidup kita, maka bersiaplah kita akan alami kegagalan dan kekalahan dalam peperangan Tuhan. Itu pasti. Oleh karena itu salah satu pesan penting Tuhan Yesus buat kita, ya, adalah Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoa agar kita tidak mudah jatuh dalam berbagai pencobaan. Berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Bangun kesadaran personal. Jangan terus terbawa suasana yang terlalu enak di dunia ini lalu melupakan kehidupan doa. Oleh karena itu, kita akan masuk dalam poin ketiga, itu memperbaiki mesbah kuasa Allah. Kira-kira apa yang kita rencanakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan hari-hari ini? Apakah ingin mendirikan sebuah gereja yang megah? Apakah ingin mendirikan sebuah membangun agenda-agenda gereja yang menarik bagi jiwa-jiwa? Tentu saja kalau kita mau merinci satu persatu, semua itu baik. Bangun gereja ya baik. Lebih-lebih membangun pengaruh ke jiwa-jiwa makin gencar bertambah, itu baik. Ya. Tapi jangan pernah lupa akan pentingnya memperbaiki mesbah kuasa. Mengingat salah satu perkataan besar Rasul Paulus yang tercatat adalah
di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Ya, di mana Rasul besar Paulus berkata kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi kuasa Allah. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Oleh karena ini penting kekuasaan ini kita bangun terus menerus dengan melibatkan kekuatan kuasa Allah melalui Roh Kudus, sehingga kita akan melihat terobosan-terobosan dahsyat yang terjadi. Oleh karenanya mari kita kokohkan terusnya juga dengan berdoa. Amen. Oleh karena itu saudaraku, yang keempat dan terakhir adalah memperbaiki tujuan hidup. Karena banyak kali kita sudah tahu kita hidup doa kita sudah oke, tapi kita seringkali lalai untuk memahami tujuan hidup kita. Ya. Setelah kita mengalami karya penebusan di dalam Kristus, lalu apa yang menjadi tujuan hidup kita terakhir? Apakah harta? Apakah kekayaan? Ataukah kedudukan? Posisi? Ya. Ingat, jangan sampai kemudian kita hanya mengejar itu semua dengan mengorbankan keluarga kita, ya, mengorbankan ibadah kita, tidak lagi jadi prioritas. Ini yang berbahaya, karena orientasinya sudah menyimpang, tidak lagi punya tujuan yang benar. Hanya tahu doa, tapi tidak mengerti, tidak memahami ada tujuan akhirnya. Ya. Makanya Rasul besar Paulus pernah berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kalau kemarin-kemarin banyak harapan-harapan kita yang muluk-muluk ingin A, B, C, dan segudang harapan, tetapi justru harapan-harapan itu kita kejar dan kita raih, tapi lupa untuk mengejar hal yang paling utama dari semua itu, bahwa semua yang kita kejar itu justru dianggap apa oleh Rasul Paulus? Menganggap kehidupan masa lalunya yang penuh dengan kemegahan dunia adalah sampah. Artinya apa? Kita harus sadar semua kemegahan dunia ini sejatinya itu sampah ketika kita sudah intim di dalam persekutuan roh dengan Tuhan. Akhirnya kita akan berkata, ternyata tidak ada apa-apanya. Gue cuma ngono kok, ternyata akhirnya hidup pun tidak tambah baik. Aku punya ini, punya itu, tapi nyatanya hidup pun tidak lebih baik. Berapa banyak orang kaya sekarang hidup dengan kelimpahan berkat yang luar biasa, tapi menderita. Saya mengingatkan saya beberapa tahun silam ketika masih di Jakarta, diundang pelayanan di salah satu keluarga sangat kaya. Tapi saudara tahu, semua anaknya amburadul, rusak saja. Tidak ada yang benar. Bapaknya, ampun. Kalau dijejer selingkuhannya, nyari RT. Saking banyaknya, saking kayanya, ada yang diandalkan untuk membayar semua kenikmatan dunia ini. Tapi akhirnya apa saudara? Di masa tuanya seperti gambaran saya tadi. Dikit-dikit digandeng perawat. Dan kenapa? Bukankah kekayaan yang mereka miliki itu bisa menghapus semua kelemahan itu? Faktanya tidak bisa. Kekayaan yang dia punya tidak mampu membeli kekuatan tubuhnya untuk menyangga ini. Walaupun ada duit banyak, tapi nek wayai loyo sudah jatuh seperti itu. Jangan berharap. Orang yang kuat di masa tua itu hanya orang yang kehidupan doanya kuat. Amin. Jika kehidupan persekutuan keintiman dengan Tuhan menjadi prioritas di masa muda, maka di masa tuanya pun tetap menjadi gemuk dan segar, tetap pemati. Ya. Sehingga dia beritahukan bahwa itu tahun rahmat Tuhan sudah datang. Saudara tahu, orang yang di masa tua jadi gemuk dan segar, ya, itu kalau bicara gemuk dan segar itu kira-kira
kalau dibahasakan itu setara dengan apa? Dia tentu saja gemuk, segar. Dia gemuk berisi sehat, tidak ada sakit penyakit. Dia gemuk, ya secara gemuk di sini memiliki pemaknaan yang luas. Gemuk secara rohani juga, ya belum tentu juga secara fisik gemuk, tetapi rohaninya mantap, ya gemuk secara rohani, sehingga ada jaminan penyertaan Tuhan senantiasa di tengah apapun kelemahan. Secara fisik dia tua, boleh jadi lemah, tetapi dia tetap dikuatkan oleh kekuatan roh ini. Ya, hingga menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam Mazmur 92 ayat 15, kalau kita lihat di situ, orang di ayat 13 dulu kita lihat Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Perhatikan baik-baik ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi tidak ada istilahnya sudah tua terus tinggal berpegangan pada tongkat. Masih berbuah, artinya pada masa tua mereka masih berguna, masih bermanfaat, minimal menasihati anak cucunya, minimal memberikan motivasi, dorongan yang baik kepada yang muda-muda. Itu maksudnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tetapi harus jamin bahwa kita di masa muda harus hidup benar. Karena orang benar dikatakan akan bertunas seperti pohon korma. Saudara tahu, pohon korma itu kalau ditanamnya biasanya dia akan, kalau orang sana dia tanam, ditaruh di bawah batu, ditumpuk di batu dia. Saudara tahu, pohon korma dia ditanam lalu ditumpuk batu dia. Lalu ketika dia tumbuh, dia tidak langsung ke atas, akar dulu nancap ke bawah. Dasarnya kokoh dulu. Lalu kemudian dia akan tumbuh ke atas, dia akan mendorong batu itu, dan dia akan keluar tunas sampai ke atas. Seperti itulah hidup orang benar. Dia akan dikokohkan fondasi dasar imannya dulu. Maka dia akan bertunas mengeluarkan hasil yang luar biasa. Seperti itulah kehidupan orang benar. Ketika dia ditanam, dia akan harus memastikan bahwa dasar fondasi iman kita harus diperkokoh terlebih dahulu. Dia akan akan masuk ke dalam tanah ini. Sehingga apa? Ketika ada terpaan angin badai sehebat apapun, dia tidak akan mudah tumbang. Hidup kekristenan yang kuat seperti itu. Dia harus tertanam berat dulu, mencengkram jauh ke dalam tanah. Maka dia akan tumbuh ke atas. Dan kemudian dia akan menghasilkan buah yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, dari semua ini kita mau belajar bagaimana sesungguhnya orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh-tumbuh seperti orang pohon ara di Lebanon. Ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, perhatikan, akan bertunas di pelataran Allah. Orang yang ditanam di bait Tuhan, di dalam persekutuan yang dipimpin dalam Tuhan, itu penting kita catat. Maka pada masa tua mereka masih tetap berbuah. Luar biasa, amin. Pada masa tua tetap berguna, ya. Luar biasa. Seperti contoh, saudara, ada ibu mantan ketua umum, ada engkong di sini. Kita belajar dari mereka. Saudara, hanya melihat mereka saja sudah ayam dia. Di masa tua mereka masih bisa, lihat ya, gayanya engkong ya, tidak pakai kacamata hitam lagi. Ini mantap ini. Saya kepingin, saya bercita-cita di usia seperti engkong, saya masih kuat pakai kacamata hitam yang paling tebal. Ya. Betul.
Saya berharap Tuhan izinkan sampai di usia tua saya masih boleh pakai kacamata. Ini saya bawa kacamata hitam juga. Jangan dikira, cuma saya takut menyaingi Engkong. Saya takut, ya. Jangan berjuang. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kemudian menjadi penting, ya, bahwa kita harus betul-betul tertanam erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Perkata mesbah doa, mesbah ibadah kita, mesbah kuasa kita dari Tuhan. Supaya nanti pada waktunya kita akan menjadi tua, tetap berguna bagi sekeliling kita. Mas cuma melihat saja, nggak ngobrol misalnya, cuma lihat saja sehat-sehat, saya bahagia lihat Engkong sudah di depan gue. Lihat juga ibu mantan ketua umum turun, masih segar sekali turun dari atas itu. Artinya apa? Melihat saja, belum sempat bercengkrama, sudah merasakan kebahagiaan. Mereka boleh dibilang sejalan dengan ayat 15 ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Buah apa? Buah keteladanan mereka. Di usia tua mereka sehat. Di usia tua mereka masih tetap memberikan cahaya yang baik buat kita yang muda-muda. Ya, menjadi gemuk dan segar. Gemuk tidak selalu secara fisik, tetapi gemuk juga secara iman, secara rohani. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita belajar dari ini bahwa perkokoh mesbah kita dengan Tuhan, kita jangan mudah digoyah oleh keadaan. Supaya apa, saudara? Supaya kita makin mengerti dahsyatnya renungan. Karena apa? Di dalam kitab Petrus katakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kadang-kala mungkin kita seolah-olah Tuhan lalai, Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Oh tidak, saudara, Tuhan tetap teguh pada janji. Asal kita mau berkomitmen, tetap taat, tetap setia, sekalipun di tengah-tengah kepahitan, tetap bersekutu. Karena ada upah bagi tiap orang yang terus setia, tetap terus taat pada memegang janji-janji itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami dijamu dengan kebenaran sabdamu. Kiranya seberapa yang kami dengar boleh tertanam di hati dan pikiran kami, agar ketika kami pulang dari tempat ini kami tidak melupakan, tapi betul-betul roh-Mu yang memeteraikan, dan kami diberi roh kesanggupan untuk mengingat-ingat pesan ini, agar setiap langkah hidup kami melangkah dengan penuh percaya bahwa Tuhan yang berjanji setia ada. Oleh karena itu Tuhan, kamilah yang seringkali berubah pikiran, beri kami kesanggupan Tuhan. Berilah kami roh kemampuan untuk taat pada firman. Berikan kami roh kesanggupan untuk setia pada janji. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah berkata, Kau pasti membenarkan. Terima kasih, karena Engkau juga sudah berkata-kata di dalam firman-Mu. Adakah daripadamu yang memberi batu kepada anak-Mu yang mendekat? Ular kepada anak yang minta. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak ini, apalagi Bapamu yang ini merupakan satu bentuk penegasan buat kami Tuhan, bahwa apa yang Kau janjikan itu pasti Engkau janjikan. Amin. Oleh karena itu terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan kembali, disegarkan kembali niatan kami untuk tidak berubah dan makin kokoh dan mesbah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami mengucap sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Dar kecil pemberian kami Engkau yang memperhitungkan itu semua, biar dapat memberikan manfaat dalam menopang pekerjaan Tuhan di dalam